Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Risti Marina Dorida Aritonang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ikatan hidrogen. Nah, apa itu ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen adalah interaksi yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat pada atom dengan keelektronegativan tinggi, seperti oksigen, nitrogen, ataupun fluor, dan atom elektronegatif lain yang memiliki pasangan elektron bebas. Mekanisme pembentukan ikatan hidrogen sangat penting dalam berbagai konteks kimia, terutama dalam struktur molekul kompleks seperti protein dan asam nukleat. Contohnya dalam protein, ikatan hidrogen terbentuk antara gugus amina dan gugus karbonil pada tulang punggung polipeptida. Interaksi ini membantu menstabilkan struktur sekunder protein seperti alpha helix dan beta sheet yang sangat penting untuk fungsi biologis protein itu sendiri. Selanjutnya, peran dalam struktur protein. Peran dalam struktur protein yang pertama yaitu struktur sekunder, yaitu alpha helix adalah struktur spiral yang terbentuk oleh interaksi antara atom oksigen dari gugus karbonil pada satu atom dan atom hidrogen dari gugus amina pada amino setelahnya dalam rantai polipeptida. Selanjutnya ada struktur sekunder, di mana beta sheet adalah bentuk lain dari struktur sekunder yang terbentuk melalui ikatan hidrogen antara atom karbonil dan atom hidrogen yang berada pada rantai polipeptida yang berbeda atau bagian berbeda dari rantai polipeptida yang sama. Selanjutnya, struktur tersier dan kuaterner, di mana rantai samping yang terdiri dari gugus fungsi yang berbeda pada setiap asam amino berperan dalam berbagai interaksi yang mempengaruhi stabilitas dan konfigurasi protein. Salah satu contoh interaksi ini adalah antara gugus hidroksil pada tirosin dan gugus karboksil pada aspartat. Dan selanjutnya terdapat stabilisasi subunit, di mana ia menjaga interaksi antar subunit protein multimerik. Protein multimerik seperti hemoglobin terdiri dari beberapa subunit yang masing-masing memiliki struktur tersendiri. Interaksi antar subunit ini sangat penting untuk fungsi keseluruhan protein. Selanjutnya, sifat dinamis. Sifat dinamis yang pertama terdapat geometri molekul, di mana sudut dan jarak antara donor dan akseptor memengaruhi kekuatan ikatan. Ikatan yang lebih linear cenderung lebih kuat. Yang kedua itu lingkungan, di mana pelarut dan kondisi fisik lainnya dapat mempengaruhi kekuatan ikatan hidrogen. Misalnya dalam larutan air, interaksi antara molekul air dapat memperkuat atau melemahkan ikatan hidrogen. Yang ketiga, terdapat identitas atom, di mana atom yang terlibat dalam ikatan juga mempengaruhi kekuatannya. Misalnya, ikatan hidrogen antara ikatan hidrogen dan oksigen lebih kuat dibandingkan dengan antara karbon dan hidrogen. Yang terakhir, terdapat fungsi biologis, di mana konformasi dinamis untuk pengikat substrat enzim. Ikatan hidrogen berperan dalam memungkinkan konformasi dinamis protein yang sangat penting untuk aktivitas biologisnya. Nah, kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan hidrogen dalam protein. Nah, yang pertama terdapat suhu. Peningkatan suhu dapat meningkatkan energi kinetik molekul protein yang dapat menyebabkan putusnya ikatan hidrogen. Ketika suhu meningkat, atom-atom dalam protein mulai bergetar lebih cepat, yang dapat mengganggu interaksi antara molekul. Suhu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein, di mana struktur 3 dimensi protein rusak dan ikatan hidrogen yang menstabilkan struktur sekunder dan tersier menjadi terputus. Nih, bisa teman-teman lihat contoh dari gambarnya. Yang kedua yaitu pH, di mana perubahan pH dapat mempengaruhi muatan pada residu asam amino dalam protein. pH ekstrim
Ketika terlalu asam atau basah, dapat mengubah distribusi muatan ini yang berpotensi untuk memutuskan ikatan hidrogen dan mengganggu interaksi elektrostatik dalam protein. Setiap protein memiliki rentang pH optimal di mana stabilitasnya maksimal. Di luar rentang ini, struktur protein dapat terganggu. Yang ketiga yaitu pelarut organik, di mana pelarut organik seperti alkohol ataupun kloroform dapat mengganggu interaksi hidrofobik yang penting untuk mempertahankan struktur protein. Mereka ini juga dapat bersaing dengan ikatan hidrogen intramolekuler protein, sehingga mengurangi kekuatan ikatan hidrogen dan berpotensi menyebabkan denaturasi. Yang keempat yaitu konsentrasi garam dan ion logam, di mana konsentrasi garam yang tinggi dapat mengubah kelarutan protein dan mengganggu interaksi elektrostatik. Ion logam berat seperti merkuri ataupun timbal dapat berikatan dengan gugus subhidril pada protein, merusak struktur dan fungsi protein tersebut. Hal ini juga dapat mempengaruhi ikatan hidrogen yang ada. Yang kelima yaitu tekanan mekanik, di mana pengadukan atau pengocokan yang kuat dapat menyebabkan pembukaan struktur protein dan eksposur bagian-bagian hidrofobik ke lingkungan. Tekanan mekanik ini juga dapat merusak ikatan hidrogen dan interaksi non-kovalen lainnya yang dapat menyebabkan denaturasi. Nah, selanjutnya yang keenam, radiasi, di mana paparan radiasi ionisasi ataupun ultraviolet dapat menyebabkan pembentukan radikal bebas yang merusak struktur protein. Radikal bebas ini dapat bereaksi dengan residu asam amino tertentu dan memutuskan ikatan hidrogen serta mengubah konformasi protein. Nah, yang terakhir, agen pereduksi, di mana seperti beta-merkaptoetanol dapat memutuskan ikatan disulfida yang penting untuk stabilitas struktur tersier beberapa protein. Hal ini juga dapat mempengaruhi ikatan hidrogen dengan cara mengubah konfigurasi molekulnya. Nah, yang selanjutnya yaitu perbandingan ikatan hidrogen dengan ikatan yang lainnya. Nah, pada tabel berikut sudah terlihat perbandingan dari berbagai jenis ikatan yang berbeda, di mana dari jenis ikatannya, kekuatannya, peran utama, dan contoh lokasinya. Nah, yang terakhir yaitu contoh aplikasi ikatan hidrogen. Nah, contoh aplikasi ikatan hidrogen yaitu desain obat, menargetkan protein patogen, di mana ikatan hidrogen yang memainkan peran penting dalam desain obat, terutama dalam mengembangkan senyawa yang dapat menargetkan protein patogen. Dalam proses ini, peneliti menggunakan teknik pemodelan komputasional untuk memprediksi interaksi antara ligand, senyawa obat, dan target protein. Contoh aplikasinya yaitu dalam penelitian yang melibatkan enzim protease HIV, pemodelan homologi digunakan untuk mengembangkan model 3 dimensi dari enzim tersebut. Senyawa obat yang dirancang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan residu asam amino di situs aktif enzim, meningkatkan afinitas dan spesifitas pengikatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak ikatan hidrogen yang terbentuk antara ligand dan reseptor, maka semakin kuat afinitas interaksi yang terjadi, yang pada gilirannya akan menghambat aktivitas enzim dan mengurangi replikasi virus. Nah, yang terakhir itu terdapat bioteknologi yang merekayasa enzim dan stabilitas termal tinggi. Dalam bioteknologi ini, ikatan hidrogen digunakan untuk merekayasa enzim agar memiliki stabilitas termal yang lebih tinggi. Stabilitas ini sangat penting untuk aplikasi industri di mana enzim harus berfungsi pada suhu tinggi tanpa kehilangan aktivitasnya. Contoh aplikasinya itu, peneliti dapat memodifikasi struktur protein enzim dengan menambahkan atau mengubah residu asam amino tertentu untuk meningkatkan jumlah ikatan hidrogen yang terbentuk dalam struktur tersiernya.
di mana dengan meningkatkan interaksi ini, enzim dapat menjadi lebih stabil pada suhu tinggi sehingga meningkatkan efisiensi proses biokimia yang menggunakan enzim tersebut.